Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ba'd, yang sama-sama kita hormati Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Gunaryo, MSOC SC, Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan wawasan kebangsaan. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua dapat berkumpul di virtual ya, melalui Zoom meeting. Alhamdulillah untuk sesi pelatihan wawasan kebangsaan bagi tenaga pendidik di Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat. Kami sampaikan kepada Bapak Kaban bahwa beliau ini sama kami Pak di seksi juga, bahwa peserta kita adalah tenaga pendidik ataupun guru dari berbagai satuan pendidikan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat, dari mulai RA sampai Madrasah Aliyah, berjumlah 30 orang. Untuk jenis pelatihan adalah wawasan kebangsaan. Bagaimana kita ketahui bahwa penguatan wawasan kebangsaan merupakan mandatori yang merupakan bagian tidak terpisah dari percepatan moderasi beragama di Indonesia. Nah, oleh karena itu pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan di dalam rangka untuk memperkuat kembali wawasan kebangsaan di lingkungan ASN, khususnya di Kementerian Agama. Perlu kami sampaikan kepada para peserta bahwa kurikulum vitae narasumber kita, beliau adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Gunaryo, MSOC SC, yang tentu bagi kita ASN di Kemenak khususnya sudah tidak asing lagi. Beliau sudah cukup lama berkecimpung di birokrasi Kementerian Agama, antara lain sebelum beliau menjabat sebagai Kepala Badan adalah Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, cukup lama selama 6 tahun dari mulai 2013 sampai 2019. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, dan di lingkungan perguruan tinggi beliau juga sudah cukup banyak, mulai dari asisten direktur, kemudian direktur, sampai wakil rektor 1 pada IAIN Wali Songo, Semarang. Itu beliau pernah aktif menduduki jabatan tersebut, dan beliau juga sesungguhnya tidak asing lagi di dunia kediklatan karena beliau juga pernah menjadi trainer dan konsultan untuk mediasi dan resolusi konflik yang menangani berbagai macam konflik di Indonesia dan membuahkan hasil yang sangat baik untuk kita sebagai bangsa. Pendidikan beliau ditempuh mulai S1-nya di IAIN Wali Songo, Fakultas Tarbiyah jurusan Peradilan Agama, kemudian S2 di University of Tasmania, Australia, dan beliau menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Jabatan beliau sekarang adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Oleh karena itu, selanjutnya mari kita awali dulu untuk sesi materi tentang pembangunan bidang agama dan keberagamaan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kaban kami mohon perkenan untuk dapat menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, makasih Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kalau juga yang saya hormati para widya iswara, yang saya hormati pula Bapak Ibu yang sedang mengikuti diklat wawasan kebangsaan ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan banyak sekali kepada kita. Kita telah diberi kenikmatan bisa mengikuti dan menjalankan perintah Allah berupa puasa Ramadan, dan mudah-mudahan dengan puasa itu kita masuk di dalam derajat muttaqin. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong dimatikan ya. Tolong di-mute. Tolong dimatikan semuanya dulu. Mic-nya begitu. Nah, terima kasih. Nah, kepada saya diberi topik untuk berbicara tentang pembangunan bidang agama. Saya nanti akan saya singgung pembangunan bidang agama yang telah dilaksanakan oleh negara kita, tapi saya pada hari ini saya ingin mengajak kita semua, mungkin ini akan melengkapi apa yang sudah pernah diberikan, materinya yaitu tentang berbangsa dan bersyukur. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang keberadaan kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Betapa banyak orang yang tidak tahu dan hanya menjalankan berdasarkan ikut-ikutan saja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur. Ya. Syukur itu adalah sebuah ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan bahwa kita dilahirkan dan dibesarkan di negara yang penuh dengan natural resources yang luar biasa ini. Dilahirkan dalam sebuah bangsa dan negara yang begitu besar. Karena itulah maka saatnya kita untuk bersyukur, justru bukan sebaliknya, adalah untuk merusak apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, akan lebih bagus lagi manakala kita bisa mengembangkan tidak hanya rasa bersyukur, kita sendiri bisa menjadi orang yang syakir. Ini derajatnya lebih tinggi daripada orang yang bersyukur. Syakir itu adalah orang yang dalam seluruh nafas dan geraknya hanya berisi rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi sekali lagi syukur itu adalah sebuah pernyataan kita tentang kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kita berterima kasih. Tetapi syakir itu adalah orang yang seluruh nafas dan geraknya merupakan ekspresi dari rasa syukur, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Salah satu syukur yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah negara dan bangsa yang super besar di Indonesia ini. Nah, untuk itu maka saya minta kepada Ibu Bapak dan sekalian, mari kita lihat peta Indonesia ini. Jadi peta Indonesia ini luar biasa, besar sekali negeri kita ini. Besar sekali. Kalau kita terbang dari timur ke barat, dari Sabang Merauke, itu 9 jam. Mohon maaf Pak, kalau mereka yang mengikuti seperti ini dan videonya dimatikan, sebaiknya dikeluarkan saja Pak. Dicoret saja dan dianggap tidak masuk saja. Saya tidak akan menandatangani apapun kalau seperti ini. Itu ada banyak, ada Bu Susanti, ada Bu Mardia, dan seterusnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mari kita lihat di sini. Ya. Inilah peta negeri kita ini. Sangat besar sekali.
Kalau kita Mohon terbang, izin Pak Kaban, mohon maaf Bapak Ibu, videonya agar di-on-kan selama sesi ini. ya mungkin sambil memasak dia. Nah, inilah peta negeri kita dari Sabang Merauke itu 9 jam, Pak. Itu kalau kita naikkan, itu sama dengan Jakarta Mekah kalau kita itu terbang. Kalau kita geser ke kanan, itu sama dengan Jakarta. Betapa besarnya negeri ini. Di titik yang seperti ini ada sebuah negara yang lain. Di dalam map ini, itu ada sebuah negeri kecil yang tidak tampak, tapi tingkat kesejahteraannya itu lebih besar daripada kita. Apa itu? Yaitu Singapura. Singapura itu untuk minum saja harus mengimpor air dari Malaysia. Sedangkan kita tidak pernah. Migrasinya sudah sedemikian rupa. Luar biasa di kita. Inilah Indonesia. Masih tetap di sini, ya. Nah, ketara lingkaran hukum adat, tidak ada satupun di dunia ini yang menyamai Indonesia. Hanya Indonesia yang memiliki peta lingkaran. Kalau kita lihat negara manapun, tidak sama seperti di Indonesia. Inilah Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang saya katakan bahwa kekayaan kita itu sungguh sangat luar biasa. Kita memiliki peta lingkaran hukum adat, itu banyak sekali di Indonesia. Dan semua ini akan menjadi unsur pembangun dari hukum nasional kita. Dan yang terjadi adalah memang demikian. Inilah Indonesia. Sama seperti peta tadi, ya, peta sebaran kelompok masyarakat di Indonesia juga sudah sedemikian rupa. Meskipun di sini masih ada warna-warna yang berbeda-beda, tetapi sesungguhnya warna ini hanya untuk kepentingan analisis. Karena sesungguhnya kita ini sebagai kelompok masyarakat itu sudah menyatu satu dengan yang lainnya. Sama seperti yang terjadi di tempat-tempat yang lain. Di kita sendiri ada orang yang sudah tidak terdefinisi lagi kelompok masyarakat di Indonesia. Inilah saatnya untuk kita, bagi kita untuk mengatakan bahwa kita ini adalah orang Indonesia. Nah, untuk supaya kita itu mau bersyukur, Ibu dan Bapak, saya akan menghadirkan 2 kasus supaya kita mau merenungkan betapa kebangsaan Indonesia itu luar biasa. Satu Uni Eropa, yang kedua adalah dunia Arab. Ya, ini saya rasa dua kontinen yang besar di dunia ini yang bisa kita jadikan pelajaran bagaimana kita itu hidup berbangsa di Indonesia. Kalau Ibu dan Bapak melihat di European Union di sana, itu ada 28 negara. Ada Austria, ada Belgia, ada Kroasia, Luxembourg, Bulgaria, dan sebagainya. Nah, negara-negara ini, Ibu dan Bapak, adalah negara-negara yang kecil semuanya. Belanda yang dulu pernah menjajah kita, itu hanya sebesar Jawa Tengah. Itu hanya sebesar Jawa Tengah. Perancis yang kelihatannya maju seperti itu hanya sebesar kurang lebih Jawa Timur tambah Jawa Tengah. Hanya sedikit-sedikit mereka itu. Lalu mereka mengapa memiliki mata uang yang sama, yaitu mata uang euro di situ. Mereka dulu adalah terdiri dari negara-negara yang besar, tapi karena perbedaan-perbedaan, maka mereka menjadi pecah-pecah menjadi negara-negara yang kecil. Mengapa pecah-pecah? Karena mereka tidak mampu untuk mengelola perbedaan itu. Inilah yang terjadi di Eropa. Setelah mereka pecah-pecah menjadi negara-negara kecil, maka mereka kemudian mempertanyakan kepada dirinya sendiri, mengapa kita tidak menciptakan sesuatu yang besar? Karena apa? Mereka ternyata menjadi takut terhadap negara-negara yang besar. Oleh karena itulah maka mereka kemudian menyatukan mata uang mereka menjadi mata uang euro. Satu mata uang mereka bisa dipakai di mana-mana di seluruh European Union di sana. Bagi saya, penyatuan mata uang ini adalah merupakan satu simbol
Itu hanyalah simbolik, satu simbol bahwa mereka sendiri itu sangat merasa vulnerable, terutama terhadap pemain-pemain ekonomi dunia. Kebetulan saya lama hidup di Eropa, saya tahu ya, dari pembicaraan saya dengan teman-teman di sana menyatakan bahwa kami ini adalah negara-negara kecil dan kami tidak ingin untuk didikte oleh negara-negara besar. Ketika saya sebut negara besar itu mana saja, 1 Amerika, 2 Cina, dan kemungkinan ke depan itu adalah Indonesia yang akan menguasai mereka. Ini adalah ketakutan yang mereka bangun. Karena itulah maka sejak pagi mereka sudah mencoba untuk menyatukan, meskipun itu secara simbolik, yaitu menyatukan mata uang mereka. Dan inilah peta Eropa. Kalau kita terbang Ibu dan Bapak, dari pojok bawah sini sampai ke sana, itu hampir kurang lebihnya sama dengan kalau kita itu terbang dari Sabang hingga Merauke di sana. Bisa Bapak Ibu bayangkan, bisa kita bayangkan. Kontinen yang sebesar ini ternyata sama dengan kontinen yang kita miliki di Indonesia. Dan di Indonesia itu hanya 1 negara, di sini menjadi 28 negara. Mari kita mencoba untuk kembali lagi kepada literatur. Terhadap pertanyaan saya, mengapa mereka itu pecah? Mohon maaf, ini masih berupa biru di sini. Sekarang ini sudah keluar dari Inggris, sudah keluar dari Eropa. Komisi Eropa di sana. Mengapa mereka itu pecah-pecah menjadi negara kecil? Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita perlu untuk membaca sejarah. Ternyata mereka itu adalah sangat gagal di dalam mengelola perbedaan-perbedaan. Belanda, Belgia, dan Luxembourg itu tadinya 1 negara. Tapi hanya karena mereka itu menggunakan bahasa yang berbeda, mereka pecah menjadi beberapa negara, yaitu menjadi 3 negara. Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Belgia sendiri saat sekarang, separuh negaranya menggunakan bahasa Perancis, separuh menggunakan bahasa Belanda. Dan saat sekarang masih coba, mereka yang berbicara dengan bahasa yang berbeda, sedang mencoba untuk membangun kekuatan untuk mereka membangun negaranya sendiri. Inilah yang terjadi di sana. Makanya kadang-kadang saya merasa, apakah kita akan mengikuti arah mereka itu? Ataukah kita menciptakan sendiri? Kita akan melihat, itu adalah pengalaman Eropa. Kita akan mencoba lihat negara-negara Arab. Negara Arab berjumlah 22, terletak di Timur Tengah dan di Afrika Utara. Negara-negaranya adalah seperti ini yang Bapak Ibu bisa lihat, ada Qatar, Saudi, Somalia, Sudan, Syria, dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, dari sisi bahasa, mereka menggunakan bahasa Arab, bahasa mereka sama. Cara mereka berpakaian kurang lebih sama, meskipun budaya mereka juga kurang lebih sama. Tapi mengapa mereka sama lain berperang terhadap satu sama lain, selalu berperang dan saling menghancurkan? Qatar itu diperintah oleh seorang raja, dan raja itu sebenarnya ada saudara dengan Saudi Arabia. Tapi mengapa Saudi Arabia memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang sesungguhnya adalah adiknya mereka sendiri? Mari mencoba untuk membayangkan apa sih sebenarnya yang terjadi. Oman, Sudan, Syria semuanya sudah hancur. Kalau mereka tidak menghancurkan dirinya sendiri, biasanya mencoba untuk menghancurkan tetangganya. Tunisia yang selama ini kita kenal sebagai negara yang relatif nyaman, saat sekarang pun sedang mengalami persoalan yang luar biasa. Yaman sudah remuk, tidak karu-karuan. Bahkan yang menghancurkan Yaman itu siapa? Ya Saudi Arabia. Sama-sama menggunakan bahasa Arab dan sama-sama Islam mereka. Simpulan saya adalah ternyata kesamaan agama saja tidak bisa menjamin kesatuan negara. Kesamaan bahasa saja itu tidak bisa menjamin bagi mereka untuk menciptakan dalam satu kesatuan politik yang sama. Kegagalan mereka di situ. Lalu sesungguhnya apa? Ada persoalan yang belum selesai, yaitu persoalan kebangsaan.
dan persoalan agama yang tidak selesai-selesai. Hanya karena perbedaan bahwa Anda adalah Syiah, saya adalah Sunni, kemudian mereka saling membunuh dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga siapa yang menikmati mereka itu adalah bukan rakyat mereka sendiri, tetapi adalah orang di luar mereka itu yang menikmati. Sebab kalau mereka lemah, maka mereka itu akan bisa dipermainkan begitu saja. Yaman sudah luar biasa remuk, redam dan gagah. Itu yang terjadi. Saudi Arabia diam-diam juga membangun kekuatan bersama dengan Israel. Somalia kita tahu uangnya diperjualbelikan di pasar-pasar di sana karena nggak laku di mana-mana. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Tuduhannya sama, Ibu dan Bapak. Tuduhannya sama. Apa tuduhannya? Ada pemimpin yang dituduh-tuduh Syiah. Ada juga yang dikatakan bahwa pemimpin ini pemimpin yang tidak adil karena apa? Melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan sebagainya dan sebagainya. Sama itulah ingin diekspor ke Indonesia. Inilah yang terjadi. Dan kalau kita lihat petanya di sini, kurang apanya dari Mauritania sampai ke sini, ke timur sampai ke Saudi Arabia. Syria saat sekarang itu juga remuk redam. Siapa yang meremukkan? Itu adalah kita sama-sama tahu, sesama Muslim sendiri. Karena persoalan kebangsaan mereka tidak sadar bahwa mereka ini sebenarnya ingin menyatukan semuanya sama. Kita tidak bisa menyatukan semuanya sama. Karena itu perbedaan itu adalah merupakan sunatullah. Dan mereka ingin melawan sunatullah, maka mereka akan gagal. Syria yang ingin disamakan, akhirnya apa? Yang terjadi adalah kerusakan. Tadi sudah saya tunjukkan Yaman akhirnya diperangi oleh Saudi Arabia sendiri. Qatar yang rajanya itu adalah kakak beradik dengan Raja Saudi Arabia juga tidak bisa untuk menerima Saudi Arabia. Saudi Arabia juga tidak bisa menerima Qatar. Apa sebenarnya yang sedang berlangsung dalam hal ini? Bagi saya, Ibu dan Bapak, adalah mereka itu cenderung tidak mampu untuk melihat bahwa perbedaan itu adalah merupakan rahmat, tetapi mereka melihat perbedaan itu adalah sebagai sebuah laknat, barangkali seperti itu. Nah, inilah yang mereka kerjakan. Kalau tidak mereka itu melawan tetangganya, biasanya mereka itu melawan dirinya sendiri. Lihat, itu tidak ada negara-negara Arab yang sampai detik ini itu secara politik itu mereka menunjukkan kehidupan yang nyaman. Tidak ada di sana. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Bagi saya, Ibu dan Bapak, kita harus sadar. Ya, inilah perbedaan. Kita jumlah penduduk kita 17.504. Jumlah pulau kita. Jumlah suku bangsa kita ada 1.340. Jumlah bahasa kita 546. Tetapi tetap dengan mata uang yang tunggal di situ. Bukankah ini kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri? Itulah di awal tadi kita sebenarnya menjadi syakir di sana. Inilah yang harus kita syukuri. Kita berbeda dari apa yang tadi di sini. Kita juga berbeda dari apa yang terjadi di Eropa. Mereka tidak mampu untuk mengelola perbedaan itu menjadi sebuah rahmat di sana. Mereka mencoba membangun hal-hal, membangun situasi itu didasarkan pada kesamaan bahasa, kesamaan budaya dan sebagainya. Sama dengan Eropa adalah tadi yang saya tunjukkan adalah negara Timur Tengah itu. Budaya mereka sama, bahasa mereka adalah bahasa Arab. Cara berpakaian mereka yang sama. Mereka memiliki Tuhan yang sama, dan mereka memiliki Nabi yang sama. Hanya cara memahami agama saja yang berbeda. Mereka berpecah-pecah menjadi negara-negara yang kecil itu. Dan ini kalau kita bentangkan hampir sama dengan Indonesia. Inilah Ibu dan Bapak yang saya hormati. Saatnya kita untuk merenungkan kembali keindonesiaan kita. Pengalaman-pengalaman kegagalan di tempat yang lain. Sudah saatnya kita harus bersyukur bahwa kita ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Meskipun 17.504 pulau-pulaunya.
Meskipun suku bangsanya adalah 1340, meskipun bahasanya 546, kita masih tetap memiliki satu negara, yaitu satu negara Indonesia, satu bangsa Indonesia. Ya, dengan mata uang juga yang tunggal, yaitu rupiah itu. Ini yang sering kita tidak sadar. Ini yang sering kita itu tidak sadar. Nah, saya lanjutkan dulu, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Nah, di dunia ini, Ibu dan Bapak, ada dua sistem kenegaraan. Yang satu adalah teokrasi, yang kedua adalah sekuler, dan mereka ini selalu berhadapan-hadapan. Teokrasi kan, ya, berasal dari theos, yaitu persoalan ketuhanan. Teokrasi adalah negara ketuhanan. Mengapa disebut negara ketuhanan? Karena merasa bahwa seharusnya yang merintah negara ini adalah Tuhan. Tapi karena Tuhan tidak bisa memerintah secara langsung, maka yang memerintah itu adalah manusia, dan mereka adalah tokoh-tokoh agama. Dan karena tokoh agama itu adalah pejabat publik, maka putusan tokoh agama tentang kenegaraan tidak boleh untuk dipertanyakan kembali. Karena mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh tokoh agama dianggap sama dengan mempertanyakan putusan yang dibuat oleh Tuhan. Karena itulah maka di negara teokrasi tidak ada yang namanya demokrasi. Sedangkan di sekuler, di negara sekuler, itu ada pemisahan antara agama dan negara. Sejauh menyangkut agama, silakan masyarakat untuk berbicara di tingkat keluarga, silakan bicarakan sendiri. Negara tidak ikut-ikutan. Tapi sejauh menyangkut urusan negara, maka silakan semua orang untuk duduk bersama-sama. Dan karena itulah maka kita bisa menduga bahwa di negara sekuler itu mereka mengadopsi demokrasi. Karena ada keputusan yang dibuat bersama-sama. Setiap putusan yang dipimpin yang dibuat oleh pemimpin di negara sekuler, maka rakyat berhak untuk mengkritisi, berhak untuk mempertanyakan dan sebagainya. Ini adalah perbedaan dua sistem kenegaraan yang sampai saat ini itu masih mendominasi di dunia ini. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, Indonesia tidak ingin terjebak pada polarisme sekuler versus teokrasi. Karena itulah Indonesia memilih untuk mengembangkan modelnya sendiri, yaitu negara Pancasila. Negara Pancasila. Di mana di negara Pancasila, agama tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan demokrasi. Negara memfasilitasi kehidupan agama dan beragama. Pada saat yang sama, Indonesia juga tidak menolak perkembangan peradaban, modernitas. Dalam hal ini adalah termasuk diantaranya adalah demokrasi yang tadi saya sebutkan. Inilah negara Pancasila. Ini tidak ada di negara-negara yang tadi saya sebutkan, yaitu negara sekuler dan negara teokrasi. Hanya di Indonesia, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Nah, karena itu maka penerimaan normatif terhadap agama di satu sisi dan penghargaan terhadap perkembangan peradaban manusia di sisi lain menjadikan Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Jadi Indonesia itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, itu merupakan model dan satu-satunya di dunia, tidak ada di tempat yang lain, di mana di Indonesia menghargai agama dan ketuhanan, tapi di sisi yang lain mengadopsi perkembangan peradaban manusia, dalam hal ini adalah demokrasi. Inilah uniknya, dan sampai hari ini ternyata inilah yang menjadikan bangsa Indonesia itu tumbuh dan berkembang. Ini yang sering tidak disadari oleh kita semua. Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun atas dasar pluralisme. Jadi dari gambar yang tadi saya tunjukkan, Ibu dan Bapak, maka Indonesia sesungguhnya dibangun atas dasar pluralisme sejak awal. Dengan perbedaan-perbedaan yang luar biasa, inilah maka sesungguhnya kita harus sadar bahwa Indonesia sejak awal memang dibangun atas dasar perbedaan-perbedaan. Sekarang pertanyaannya adalah, kita mau menghargai perbedaan atau tidak? Kalau kita tidak mau dan tidak mampu untuk menghargai perbedaan, tunggulah kehancuran Indonesia. Sama dengan negara-negara yang lain. Ini yang perlu kita perhatikan di situ. Ya. Dari sisi bahasa berbeda, dari sisi adat juga berbeda, dan sebagainya. Tetapi justru itulah yang menyatukan kita sampai hari ini. Dan itu tidak ada contohnya, artinya bahwa Indonesia itu menjadikan dirinya itu sebagai tempat percobaan. Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun atas dasar pluralisme. Sosial, politik, agama, hukum, etnis, dan lain. Pluralisme mensyaratkan adanya kemauan untuk saling berbagi. Menerima dan memberi. Toleransi, keikhlasan untuk berkoeksistensi.
dan kemauan untuk saling memahami untuk tujuan bersama, yaitu membentuk dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah yang sesungguhnya yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita, oleh para founding fathers kita, kepada kita semua. Kita sekarang tinggal menikmati sesungguhnya. Tinggal menikmati. Nah, Indonesia juga memiliki toleransi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Meski suku Jawa adalah mayoritas, tetapi bahasa Jawa tidak menjadi bahasa nasional, melainkan bahasa Melayu, yaitu bahasa minoritas. Yang ini yang tidak berlangsung di Eropa itu tadi. Ya. Tadi saya sebutkan ada negara Luxembourg. Luxembourg itu sebuah negara kecil, lebih kecil daripada Jakarta. Itu hanya karena mereka itu memiliki bahasa sendiri, sehingga tidak mau menjadi bagian dari negara yang lain. Merdeka sendiri. Meski Islam mayoritas, hari libur mingguan adalah Minggu, bukan Jumat. Dan semuanya happy di Indonesia. Pengadopsian istilah Minggu di tengah-tengah istilah Arab untuk nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu adalah hari-hari penanggalan ya, di dalam Islam. Tetapi di sini Minggu tidak menggunakan istilah Ahad di situ. Inilah Indonesia. Mereka sekarang sedang melihat Indonesia. Bagaimana Indonesia membangun kebangsaan dan kenegaraan. Pada hari Jumat, terlepas apapun agamanya, semua pekerja pulang setengah jam lebih lambat dan semuanya happy. Siapapun mereka, apakah mereka itu Buddha atau Hindu atau apapun mereka semuanya happy. Mengapa mereka pulang terlambat setengah jam? Karena pada hari Jumat itu ada kegiatan yang bernama salat Jumat, sehingga itu menyebabkan pulangnya itu menjadi setengah jam lebih lambat dan semuanya happy. Tidak ada orang yang mengatakan sialan ini gara-gara orang Islam melaksanakan sholat Jumat sehingga saya pulang setengah jam lebih lambat. Tidak ada semuanya. Inilah Indonesia, Ibu dan Bapak. Inilah yang diwariskan nenek moyang kita kepada kita. Tinggal kita sekarang merawat kesatuan. Kebangsaan ini, mari kita rawat bersama-sama. Kalau sampai kita gagal dalam hal ini, maka yang terjadi adalah apa yang terjadi di negara-negara Arab maupun negara-negara Eropa itu. Mari kita mencoba untuk merenung. Di banyak tempat di Indonesia, tempat ibadah agama itu berlainan, terletak bersebelahan. Islam adalah agama yang dibentuk mayoritas, tetapi umat Islam tidak kemudian menuntut supaya Indonesia ini menjadi negara Islam. Ada 12 hari libur nasional, 9 diantaranya diambil dari agama. Hanya 4, mohon maaf, ya, hanya 4 yang non-agama. Ya, 1 Januari, tahun baru, 17 Agustus itu hari kemerdekaan, kemudian hari buruh, yang satunya lagi saya agak lupa. Ini menandakan bahwa Indonesia menghargai hari-hari libur nasional itu yang didasarkan pada hari libur yang ada pada agama-agama di Indonesia. Dan itu tidak ada di tempat lain, hanya ada di Indonesia. Inilah sesungguhnya yang sudah diwariskan oleh para founding fathers kita. Itulah mengapa dunia kemudian mengatakan bahwa kami ingin belajar kok dari Indonesia. Jika kita sukses, maka orang-orang itu di negara-negara yang lain akan menjadikan Indonesia sebagai tempat pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita siap nggak untuk menjadi bahan pembelajaran oleh dunia itu? Suka atau tidak suka, kita harus siap. Dan kita wajib memberikan pelajaran kepada dunia bahwa kami dengan cara seperti ini, maka kami bisa melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, inilah yang ada. Refleksi dari kehidupan berbangsa. Saling membangun. Ya, saling membangun di antara berbagai macam kepercayaan. Di sini ada masjid yang bertetangga dengan gereja. Enggak apa-apa di situ, enggak terbakar, salah satunya juga enggak. Masyarakatnya juga hidup nyaman di sana. Iya kan? Ini seorang ibu memberikan sedekah kepada biksu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini ada sebuah masjid yang kelihatan aneh di sini. Masjidnya di sini, tetapi pintu gerbangnya adalah pintu gerbang Hindu. Enggak apa-apa. Ini adalah masjid Menara Kudus, Ibu dan Bapak. Menara Kudus. Dan di sekitar Masjid Menara Kudus, kita tahu bahwa Hindu itu sangat menghormati sapi. Makanya seluruh Muslim di sana, enggak ada yang menyembelih sapi di sana.
Mereka lebih suka menyembelih kerbau di Kudus. Kebetulan ini adalah tempat saya mengaji dulu. Ya, tempat saya mengaji dulu waktu saya masih sekolah di sana. Inilah wujud moderasi dan inilah yang telah diwariskan para founding fathers kepada kita semua. Hanya saja Ibu Dapa, kita kemudian saat sekarang ini menghadapi beberapa persoalan. Pluralisme cenderung untuk memudar. Kita diarahkan oleh sementara orang yang tidak bertanggung jawab supaya kita itu memiliki perilaku yang sama. Supaya kita itu muncul dalam kerangka yang sama dan seterusnya. Sehingga pluralisme itu cenderung untuk memudar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu maka kita harus waspada terhadap ini. Sikap intoleran oleh kelompok-kelompok kecil radikal. Radikalisme dan kekerasan atas nama agama oleh sementara kelompok. Penghadapan negara versus negara. Ini semua kalau ini terjadi, hancur negeri ini. Hancur kebangsaan kita. Dan ini semua sudah dibayangkan ketika para founding fathers itu membentuk negeri yang bernama Indonesia itu. Berapa contoh misalnya seperti ini. Coba lihat. Anda lihat di sini. Semua ini adalah atas nama agama. Kafir, bid'ah, murtad, ahli neraka, halal darahnya. Sayangnya di sini, orang yang suka menghardik-hardik, mengatakan bid'ah, kafir, dan sebagainya, itu ternyata cara memakainya baju itu bukan baju yang ke-Indonesiaan. Ini berasal dari tempat yang lain. Justru yang dituduh-tuduh itu adalah orang-orang seperti kita. Ini yang terjadi. Jangan-jangan besok kalau ini Anda memakai pecis juga akan dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafirkan. Kita masih ingat kok. Kita masih ingat pada tahun, pada tahun 2007, saya pergi haji di situ. Ketika saya ada di Mekah, itu ada tulisan-tulisan yang ditempelkan di banyak tempat di sana, dosa-dosa jamaah haji asal Indonesia. Salah satu yang dikatakan adalah maksiat ilallah itu adalah orang jamaah haji asal Indonesia itu kalau laki-laki banyak yang rambutnya gondrong. Kemudian yang perempuan memakai baju ala Indonesia, tidak memakai baju ala mereka. Orang Indonesia juga suka merokok, itu dikatakan maksiat oleh Allah. Hanya karena perbedaan-perbedaan yang semacam itu. Kita juga melihat pengalaman kita waktu itu. Bapak Ibu bisa menduga, saya tidak menuduh siapapun. Coba ini semua adalah atas nama agama. Dengan menodong-nodongkan pistol yang semacam ini. Orang seperti ini membid'ah, mengkafir-kafirkan hanya karena dia memakai jilbab sebagaimana yang dia pakai. Sudahlah cukup korban-korban itu. Mari kita bangun kebangsaan kita. Memang bangsa kita berbeda dan setiap bangsa memiliki cirinya sendiri. Kita beribadah, manakala kita itu melaksanakan ajaran-ajaran agama kita boleh melaksanakan itu. Tetapi mungkin cara kita mungkin agak berbeda dari orang-orang yang lain. Maka tidak usah kita mengatakan itu murtad, ahli neraka, halal darahnya, dan sebagainya. Inilah yang patut kita waspadai. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi Indonesia ini adalah sebuah bangsa dan negara yang besar. Lalu apa? Pertanyaannya, lalu apa? So what? Maka bagi saya adalah, ya sudah kalau begitu mari kita mencoba, ya kita untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan mari kita rawat kebangsaan kita bersama-sama. Ya, dengan demikian maka Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang besar, menjadi bangsa yang besar, dan itu akan pada saatnya nanti kita juga akan menjadikan diri kita itu menjadi lebih sejahtera dan sebagainya. Saya kira itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini terkesan agak buru-buru. Iya. Karena saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban, luar biasa apa yang disampaikan, sangat penting bagi kita untuk memperkuat, meneguhkan kembali wawasan kebangsaan kita. Beliau menceritakan tadi bagaimana situasi di Eropa dan juga di Afrika, itu mereka sulit untuk mempersatukan, tapi kita di Indonesia, itu satu hal yang harus kita syukuri bersama, bahwa merajut kebersamaan, keberagaman kita ini memang sudah merupakan warisan daripada founding fathers kita sejak dulu. Barangkali itu, dan
kami rasa juga Bapak Kaban masih banyak kesibukan. Saya rasa Bapak Ibu untuk sesi ini mungkin hal-hal yang ingin disampaikan nanti di chat saja, dirangkum oleh adminnya masing-masing. Nanti kita jadikan bahan diskusi lebih lanjut bagi kita. Kami ucapkan terima kasih Bapak Kaban yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua, memberikan penguatan dalam rangka merajut kebangsaan kita sesuai dengan tema materi diklat kita ini adalah diklat wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian Pak Kaban. Pamit. Ya, pamit. Ya, kami ucapkan terima kasih. Pak, Bapak. saya pamit dulu. Ya, silakan Bapak untuk melanjutkan agenda yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Saya